Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Titik Sianingsih, pengampu bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Wonogiri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks cerita sejarah. Namun sebelum kita membahas tentang teks cerita sejarah, saya ingatkan kembali untuk menjaga protokol kesehatan, memakai masker setiap aktivitas keluar rumah, mencuci tangan memakai sabun minimal 20 detik, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Jika video pembelajaran ini bermanfaat, silahkan di-share, kasih komen, dan jangan lupa subscribe agar kalian mendapatkan video pembelajaran terbaru dari saya. Baiklah, kita akan membahas tentang teks cerita sejarah. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu memahami kebahasaan dan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Materi yang akan kita pelajari yang pertama kebahasaan teks cerita sejarah, kemudian nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Kebahasaan teks cerita sejarah. Kebahasaan teks cerita sejarah diantaranya 1. Menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Kalimat bermakna lampau di sini bisa kita amati atau kita pahami dari maknanya. Dalam hal ini bisa tokohnya, bisa peristiwanya. Misalnya Gajah Mada mengeluarkan sumpah palapa. Dari kalimat itu bisa kita simpulkan bahwasanya kalimat itu terjadi pada waktu lampau. Atau juga misalnya Insinyur Soekarno berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itu juga kalimat bermakna lampau. Bung Tomo mampu mengobarkan semangat orang Surabaya. Itu juga bermakna lampau. Jadi makna lampau di sini adalah peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi pada masa lalu. Kemudian yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu. Ya, urutan waktu di sini bisa kronologis, bisa temporal. Ya, tentu pada kesempatan sebelumnya atau pembelajaran sebelumnya kita sudah membedakan antara kronologis dan temporal. Kronologis berarti urutan sebelum, saat, dan setelah. Temporal dari kata tempo berarti menyatakan konjungsi waktu, sejak, saat, ketika, pada saat, semenjak, sedari, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau disebut kata kerja material. Jadi kata kerja di sini adalah kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Ya, tindakan tentunya bisa kita amati atau sering disebut dengan kata kerja material. Misalnya menulis, membaca, berdiri, berjalan. Itu semua termasuk suatu tindakan. Yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Ya, jadi di sini pengarang menceritakan kembali apa yang diungkapkan oleh tokoh. Ya, maka dari itu karena mengungkapkan kembali atau menceritakan kembali, maka menggunakan kalimat-kalimat tidak langsung. Ya. Untuk menceritakan kembali atau menggunakan kalimat tak langsung, ada beberapa kata yang sering digunakan. Ya, di sini mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Ya. Di sini berupa kata-kata yang menceritakan kembali. Yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, atau disebut sebagai kata kerja mental.
Jadi kata kerja mental, kata kerja yang berupa kata kerja yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokohnya, jadi orang lain tidak bisa tahu. Contohnya apa saja? Ada merasakan, menginginkan, mengharapkan, dan menganggap. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Dialog di sini dicerminkan dengan penggunaan kata tanda petik ganda. Selain itu juga kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Misalnya berkata, bercerita, dan seterusnya, itu adalah tuturan langsung. Ia berkata, ia bercerita, itu adalah tuturan langsung. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Jadi ada kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, suasana. Kata sifat itu untuk mengujinya bagaimana. Jadi kata sifat, kalau misalnya kalian masih bingung kata sifat ini kata sifat atau bukan, maka kita bisa mengetesnya dengan menggunakan kata sangat, sekali, paling, sekata ulangnya. Ya. Jadi misalnya kata rendah itu termasuk sifat bukan, maka kita bisa mengeceknya. Sangat rendah, paling rendah, rendah sekali, serendah-rendahnya. Kalau bisa berarti masuk dalam kata sifat. Kemudian masuk ke nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Nilai adalah suatu yang bersifat positif dan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan harus dimiliki setiap manusia untuk dapat dipandang di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi nilai-nilai itu ada suatu yang bermanfaat atau hal-hal positif yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dengan kata lain, nilai-nilai itu suatu hal yang bisa dicontoh atau ditiru. Yang pertama ada nilai moral. Moral merupakan ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Nilai moral berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, dan tindakan susila manusia. Jadi di sini nilai moral itu berkaitan dengan baik buruknya pekerti seseorang atau budi pekerti atau akhlak. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di contoh berikut ini. Contoh, ketika kesulitan pemerintah itu disiarkan di surat-surat kabar, Dr. Cipto merasa prihatin sekali. Ia sedih karena dokter-dokter pemerintah ternyata terlalu memikirkan diri sendiri. Ia segera mengetik surat kepada Kepala Departemen Kesehatan menyatakan kesediaannya untuk ditugaskan di daerah itu demi panggilan kemanusiaan. Di sini bisa kita lihat suatu akhlak atau budi pekerti. Misalnya ada dokter-dokter pemerintah ternyata terlalu memikirkan diri sendiri, jadi mereka tidak memikirkan kepentingan orang lain. Itu secara moral tidak benar. Kemudian di sini ada juga ia segera mengetik surat kepada Kepala Departemen Kesehatan menyatakan kesediaannya untuk ditugaskan di daerah itu demi panggilan kemanusiaan. Itu contoh akhlak yang baik. Jadi ini termasuk contoh nilai-nilai moral dalam teks cerita sejarah. Yang kedua ada nilai religius, dari kata religi atau agama. Nilai yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Nilai agama dalam suatu cerita atau novel sejarah dapat dilihat dari dialog, isi atau narasi cerita tersebut. Di sini nilai religius berarti berkaitan dengan kewajiban manusia kepada Tuhannya atau Sang Pencipta. Dalam contoh bisa kita lihat secara jelas. Aku sudah titip karo konco Bu, insya Allah, jawab Sudirman. Alfiah tak banyak bicara. Ia hafal benar watak sang suami. Untuk satu kebenaran pantang dihalangi. Diam-diam ia juga ikut menggumamkan tombok ati yang tadi berkali-kali dinyanyikan sang suami.
Tombok ati iku 5 perkarane. Kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping 3 wong kang saleh kumpulono, kaping 4 kudu weteng ingkang luwih, kaping 5 zikir wengi ingkang suwe, salah sawijine sapa bisa nglakoni. Mugi-mugi Gusti Allah jembatane. Ya, ini merupakan suatu nilai religi. Ya, dalam hal ini ada kewajiban manusia kepada Tuhannya atau Sang Pencipta. Ya, diantaranya baca Quran, sholat, puasa, zikir, ya. Itu semua merupakan nilai religi. Kemudian yang ketiga, ada nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berhubungan dengan konsep masalah dasar yang sangat penting dan bernilai dalam kehidupan manusia atau kebiasaan individu maupun kelompok manusia. Misalnya adat istiadat, kesenian, kepercayaan, dan upacara adat. Jadi nilai budaya itu segala sesuatu yang dipercayai suatu masyarakat, atau juga segala sesuatu yang merupakan adat istiadat secara turun-temurun. Di sini bisa dikatakan adat istiadat, kesenian, kepercayaan, upacara adat. Di sini ada sebuah contoh adat istiadat atau suatu kepercayaan yang ada di Pulau Jawa. Ya, kita lihat. Menurut perhitungan Jawa, bayi yang lahir 2 Januari 1916 atau 18 Maulud 1846 J itu jatuh pada Windu Kuntara, wuku galungan yang dewanya adalah Kamajaya. Artinya sang jabang bayi itu dinaungi Dewa Kamajaya. Siapa saja yang wukunya galungan itu akan memiliki keteguhan hati, tidak gampang goyah wuku pendiriannya. Selain itu, senang menghibur orang susah, senang berbuat baik, dan selalu berusaha untuk menghindari perbuatan jahat. Jadi kalau kita cermati di sini ada suatu kepercayaan orang Jawa bahwasanya bayi atau orang itu sifatnya akan dipengaruhi oleh kapan ia dilahirkan atau tentang tahunnya, atau sering dikatakan weton gitu ya. Jadi itu suatu tradisi atau adat istiadat kepercayaan orang Jawa. Yang keempat, ada nilai kepahlawanan. Nilai kepahlawanan adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan perjuangan dalam memperjuangkan sesuatu. Dalam cerita sejarah atau novel sejarah, kebanyakan cerita yang diambil adalah sejarah kepahlawanan bangsa. Ya, jadi nilai kepahlawanan ini adalah semangat juang para pahlawan. Kebanyakan diambil dari pahlawan yang memperjuangkan bangsa atau ingin memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Ya. Kita lihat contohnya di sini, bapak-bapak dan saudara-saudara yang terhormat. Menurut hemat saya, kita tidak boleh menerima begitu saja tindakan Belanda. Kita sudah cukup sabar menerima kekejamannya. Ketahuilah bahwa kita sudah sampai pada batas kesabaran. Semut sekalipun apabila diinjak ia akan menggigit, apalagi rakyat Maluku, ucap pemuda Thomas Matulesi berapi-api. Hore, bangkitlah rakyat Maluku, teriak orang-orang. Suasana menjadi panas, semangat juang rakyat telah tumbuh di halaman gereja itu. Orang-orang berdiri tegak sambil mengacungkan tangannya. Marilah kita bersatu melawan kekuasaan kompani Belanda, ucap pemuda Thomas Matulesi. Bangkitlah rakyat Maluku, sambut orang-orang lagi. Suasana semakin panas, akan tetapi Bapak Pendeta berhasil menenangkan keadaan. Dengan suara yang lemah lembut, Bapak Pendeta mempersilahkan orang banyak supaya duduk di atas tanah berumput. Orang banyak pun mematuhinya. Pemuda Thomas Matulesi berada di tengah-tengah. Ia menjadi pusat perhatian banyak orang. Ya, di sini merupakan nilai kepahlawan, nilai juang, atau Thomas Matulesi, atau sering disebut dengan Patimura. Yang kelima, ada nilai sosial. Nilai-nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan individu di dalam masyarakat. Nilai ini berkaitan dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya, jadi manusia membutuhkan orang lain.
atau dibutuhkan sifat saling membantu, saling menolong, saling menghormati. Sebagai contoh, selamatkan dua-duanya, kalau tidak mungkin sekurang-kurangnya bayi itu. Ya Tuhan, sertailah diriku, kata Dr. Cipto, kemudian bangkit meraih tas berisi alat-alat kedokteran. Setengah terburu-buru ia keluar rumah, namun begitu melintasi pintu ia berhenti. Baru teringat olehnya bahwa dia hanya mengenakan kain sarung dan kaos oblong. Maka diserahkanlah tas berisi alat-alat kedokterannya kepada mantri juru rawat. Lalu ia berbalik masuk kembali ke rumah untuk berganti pakaian. Mantri kesehatan itu memuji kebesaran nama Tuhan. Ya Tuhan, Maha Kasih, begitu mulia makhluk Tuhan yang satu ini. Sampai-sampai ia melupakan kepentingan dirinya sendiri demi panggilanmu untuk kemanusiaan. Di sini ada suatu nilai menolong orang lain, bahkan karena semangat menolongnya sampai-sampai tidak memperhatikan kepentingan dirinya sendiri. Ya, itu tadi pemaparan tentang kaidah kebahasaan dan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Untuk memahaminya dan mengevaluasi pemahaman Anda atau kalian, silahkan Anda kerjakan tugasnya. Di sini ada tugas nomor 11 sampai 18, bisa Anda lihat di link ini, 19-20 di link ini, atau juga bisa Anda lihat di kolom deskripsi video ini. Demikian pemaparan tentang kaidah kebahasaan dan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.